Black Death adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah manusia yang menewaskan jutaan orang dan mengubah wajah Eropa secara permanen. Wabah ini tidak hanya menyebabkan kematian massal, tetapi juga memicu perubahan besar dalam struktur sosial, ekonomi, dan religius di Eropa, yang membentuk jalan menuju era modern. Wabah yang memusnahkan 2/3 seluruh penduduk Eropa di abad ke-14. Semula berawal dari statement Paus Georgius ke-9 yang menyatakan bahwa hewan kucing adalah jelmaan iblis, dan masyarakat Eropa yang percaya akan hal tersebut pun memulai melakukan pembandahan kepada kucing. Wabah ini menjangkiti Eropa pada pertengahan abad ke-14, khususnya dari tahun 1347 hingga 1351. Mengakibatkan kematian sekitar 75-200 juta orang di seluruh Eurasia dan Afrika Utara. Wabah Black Death disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang biasanya ditemukan pada kutu yang hidup pada tikus. Infeksi ini menyebar melalui gigitan kutu yang terinfeksi atau kontak langsung dengan cairan tubuh orang atau hewan yang terinfeksi. Wabah ini dikategorikan menjadi 3 tipe. Wabah bubonik ini adalah bentuk paling umum yang disebabkan oleh gigitan kutu yang terinfeksi. Gejalanya termasuk demam tinggi, menggigil, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Jika tidak diobati, dapat berkembang menjadi tahap yang berikutnya, adalah wabah septikemik. Ini terjadi ketika bakteri memasuki aliran darah. Gejalanya termasuk demam menggigil, kelemahan, dan pendarahan di bawah kulit atau organ dalam. Bentuk ini sangat mematikan dan bisa berakibat fatal dalam waktu singkat. Wabah pneumonik ini adalah bentuk paling mematikan yang terjadi ketika bakteri menginfeksi paru-paru. Gejalanya termasuk demam, batuk, dan sesak nafas. Penyakit ini dapat menyebar dari orang ke orang melalui pernafasan, membuatnya sangat berbahaya dalam penyebaran antara manusia. Wabah ini diyakini pertama kali muncul di wilayah stepa Asia Tengah dan menyebar melalui jalur sutra yang menghubungkan perdagangan antara Asia dan Eropa. Wabah tersebut kemudian mencapai pelabuhan-pelabuhan di Laut Hitam dan melalui kapal dagang menyebar ke pelabuhan-pelabuhan di Eropa. Pada tahun 1347, kapal-kapal dagang Genoa yang kembali dari Kava atau sekarang disebut dengan Feodosia di Ukraina membawa wabah ini ke Sisilia dan dari sana menyebarkan ke Italia, daratan, dan seluruh Eropa. Wabah ini menyebar sangat cepat, sebagian karena kondisi sanitasi yang buruk dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi di kota-kota Eropa pada masa itu. Masyarakat abad pertengahan mencoba berbagai cara untuk melawan wabah, meskipun pengetahuan medis dan mereka sangat terbatas pada masa itu. Banyak yang percaya bahwa wabah ini adalah hukuman Tuhan, sehingga mereka melakukan penyesalan dosa dan ritual-ritual keagamaan untuk memohon pengampunan. Sebagian lainnya menyalahkan kelompok-kelompok tertentu seperti orang Yahudi yang menyebabkan penganiayaan dan pogrom di berbagai wilayah. Gereja Katolik di tempat Eropa juga terpengaruh oleh wabah ini. Banyak pendeta yang meninggal dan kepercayaan masyarakat terhadap gereja menurun karena ketidakmampuan gereja untuk menghentikan wabah ini. Dan pada akhirnya ini jugalah yang berkontribusi pada perubahan dalam struktur gerejawi dan munculnya gerakan reformasi di kemudian hari. Meskipun wabah Black Death akhirnya berakhir di sekitar tahun 1350, wabah pest terus muncul secara berkala selama beberapa abad berikutnya. Black Death memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat Eropa. Populasi Eropa berkurang sangat drastis, dengan estimasi kematian sekitar 30-60% dari total populasi di tempat itu. Desa-desa menjadi kosong, tanah lahan pertanian terbengkalai, dan kekurangan tenaga kerja menyebabkan penurunan produksi pangan dan barang. Selain dampak demografis, wabah ini juga mengubah struktur sosial dan ekonomi di Eropa. Kekurangan tenaga kerja meningkatkan nilai pekerja dan memicu peningkatan upah. Wabah ini juga melemahkan sistem feodalisme, di mana para petani mulai menuntut kondisi kerja yang lebih baik dan kebebasan yang lebih besar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like jempol ke atas dan subscribe bagi yang belum.
Aktifkan juga lonceng untuk mendapatkan video terbaru di channel ini. Terima kasih telah menonton.